Muja setan bangkit kembali, tubuh ke-14 korban itu sudah tak berkepala lagi. Otaknya dikorek, kemudian direbus dicampur darah, bumbu, kaki ayam jantan, kepala kambing, dan penyu dalam sebuah belanga. Kami membunuhnya agar mendapat perlindungan dari setan, tutur salah seorang dari 4 tersangka yang ditangkap di kota Matamoros, Meksiko, Rabu pekan lalu. Sebenarnya polisi beroperasi untuk memberantas perdagangan obat bius di perbatasan AS Meksiko. Mereka menangkap seorang tersangka dari kelompok yang memasok 500 kg marijuana setiap bulannya ke AS. Tak cuma perdagangan obat terlarang, akhirnya kepada tim penanggulangan obat bius AS Meksiko, tersangka mengungkapkan pula satu hal lain. Ia menunjukkan lokasi kuburan massal korban pembantaian. Dari situlah diketahui bahwa kelompok baru berdiri 9 bulan lalu, yang dipimpin oleh orang bernama Adolfo de Jesus Constanzo, 40 tahun, bukan cuma penyelundup biasa. Mereka juga bekerja demi sesuatu yang tak tampak, setan. Bangkitnya satanisme masyarakat sekitarnya. Sebuah contoh terjadi di New Jersey, 2 tahun lalu, dalam rumah tangga Bettiane Sullivan. Ibu berusia 37 tahun itu melihat seorang anaknya, Tommy Sullivan, 14 tahun. Tiba-tiba jadi sangat pendiam. Tapi sang ibu menganggap itu cuma gejala perkembangan kejiwaan seorang remaja. Laporan teman-teman Tommy bahwa anak itu bertingkah laku aneh tak digubrisnya. Sampai suatu malam, suami Nyonya Sullivan terbangun karena ada kebakaran di ruang tamunya. Ia kaget. Istrinya didapatinya tertelungkup bersimbah darah. Ketika tubuh itu dibalikkannya, sungguh mengerikan. Biji matanya tercungkil, tenggorokannya bolong, tangan kanannya hampir putus, dan perutnya penuh luka bekas tikaman. Polisi menemukan pakaian Tommy di dalam mobil ayahnya. Selembar kertas dengan tulisan tangan Tommy terlampir di situ, tindakan besar dari neraka. Akan kubunuh semua keluargaku. Ancaman itu tak terwujud karena esok paginya Tommy sudah menjadi mayat di halaman belakang. Sebilah pisau pramuka tergolek, tak jauh dari tangannya yang hampir putus. Lehernya terbelah dari bawah kuping kiri ke kanan. Ia bunuh diri. Tommy jadi pendiam ketika dimasukkan ke sebuah. Ia menerima 10 pengaduan mengenai kejahatan ini setiap harinya. Maka, dalam agenda polisi AS kini jenis satanisme bertambah satu lagi, yakni yang mencampuradukan kepercayaan yang di AS dilarang itu dengan perdagangan obat terlarang. Sementara itu, gejala baru satanisme yang muncul sejak pertengahan 1980-an. Munculnya kelompok pemuja setan yang anggotanya anak-anak muda, belum juga tertanggulangi. Menurut Cynthia Kiser, Direktur Jaringan Penanggulangan Pemujaan Setan-Setan Badan Sosial yang berkedudukan di Chicago, munculnya kelompok satanisme remaja antara lain dirangsang oleh film The Omen dan The Exorcist. 2 film dari tahun 1970-an yang bisa diputar lagi di rumah lewat kaset video. Selain itu juga lewat musik. Sejumlah lagu yang jadi populer di AS dari band rock heavy metal bernama AC/DC antara lain bertemakan setan.
Mungkin, pada awalnya anak-anak muda itu cuma main-main. Tapi bila kebetulan mereka bertemu dengan orang dewasa yang sudah terperosok ke kepercayaan ini, mereka mudah jadi pengikut. Berangkat dari sekadar ingin tahu, seorang remaja bisa menjadi pemuja setan fanatik yang berbahaya bagi